Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kali kedua saya bertemu dengan Pak Paidi. Yang awal saya bertanya-tanya kepada beliau bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, gimana latar belakangnya yang dari maaf ya, bukan siapa-siapa, dari yang paling miskin di desa ini sampai dari pemulung awalnya, terusnya berbudidaya tanam porang dan akhirnya menjadi sesuatu bagi negeri ini, menjadi inspirasi dan banyak memotivasi banyak orang untuk bergerak memajukan pertanian Indonesia, khususnya pertanian porang. Dan saya alhamdulillah salah satunya yang terinspirasi oleh Bapak Paidi yang orang baik ini untuk bercocok tanam budidaya porang. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih 2 hektar Pak Paidi tanam di daerah Bumiayu sana ya. Ya di awalnya banyak pertentangan ya. Dari istri awalnya tidak setuju saya nanam porang. Dari orang tua pun begitu, tidak setuju. Tapi saya tetap semangat karena saya sudah melihat sendiri gimana perjuangan Bapak dan suksesnya Bapak. Akhirnya saya menanam budidaya tanam porang. Walaupun sebagian masih apa sih itu Pak? Belum tahu. Ya belum tahu karena mungkin belum tahunya. Banyak pertanyaan terutama dari masyarakat Buniwah dan sekitarnya itu bagaimana sih bisnis porang di tahun-tahun sekarang ini? Gimana Pak? Sebenarnya porang itu sudah dari 50 tahun yang lalu sudah ada. Ya kebetulan untuk boomingnya mungkin baru-baru tahun-tahun ini Pak. Jadi intinya kenapa saya memilih porang ini dan tekun di porang ya, karena dari berbagai referensi yang saya dapat bahwa porang ini adalah komoditas untuk makanan. Kalau komoditas itu, suatu komoditas itu masuknya di sektor makanan, 80% ya mendominasi di makanan, itu insya Allah akan berjangka panjang. Karena apa? Kita tahu pola sehat sekarang sudah mulai berkurang dan ini mulai digalakkan lagi. Kita tahu di obesitas atau kegemukan di beberapa negara itu meningkat ya pada akhir-akhir tahun ini. Dan alhamdulillah juga dengan porang ini bisa menjadi solusi, yaitu menjadi solusi sebagai bahan pangan karena dia rendah karbohidratnya rendah, terus glukosanya tidak ada. Jadi intinya kalau dimakan itu kenyang tapi tidak menimbulkan efek samping. Berangkat dari situlah saya mulai terus mengembangkan porang dan bersosialisasi ke masyarakat. Harapan saya masyarakat bisa mengenal porang, memproduksi porang. Jadi kalau untuk marketnya aja kita tahu kita masuknya di China, kemudian di Jepang, dan sekarang sudah masuk di pasar Eropa. Sedangkan kita tahu penduduknya Cina aja hampir 2 miliar ya. Itu belum Jepang, belum Korea, belum Amerika, belum Australia. Dan mereka ini butuh porang ya. Kalau di luar sana memang bahasanya konjak, karena sudah mengebrand bahasa yang lebih dulu booming itu adalah konjak. Tapi kita harus berbangga diri karena konjak dengan porang itu lebih tinggi porang glukomananya Pak. Oh gitu. Ya, kalau di porang konjak ini yang diambil adalah kadar glukomana dan itu lebih tinggi porang. Oh gitu. Ya, jadi intinya berapa ribu ton pun insya Allah akan terserap. Dan untuk buyer saya Pak, tahun depan juga meminta itu sekitar 2000 ton. Sementara ini saya masih bisa menyuplai sekitar 640 ton untuk tahun ini. Untuk tahun ini aja ya Pak ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir tentang pemasaran nanti ke depannya, market ke depannya, karena banyak yang khawatir seperti halnya jenis tanaman lain gitu Pak. Booming, terus redup, booming sekali, terusnya nggak laku gitu Pak. Jadi banyak kekhawatiran teman-teman petani Indonesia nanti bagaimana ke depannya. Kan biasanya kalau sedikit memang mahal, tapi makin lama makin banyak makin tidak ada harganya. Tapi kalau untuk porang insya Allah tidak ya Pak ya. Karena skala kita sudah ekspor ya. Di porang sendiri punya 2 market Pak. Yang satu adalah market untuk pabrik, yang kedua adalah market untuk eksportir. Nah, eksportirnya sendiri itu belasan eksportir. Kuota mereka tak terbatas juga, kalau bisa sih 2000-3000
mintanya itu satu musim ya. 2003. Itu per satu buyer. Per satu Ya, buyer. belum belasan buyer. Kemudian pabrik sendiri itu mintanya 200 ton per hari. 200 ton. Ya, per hari. sedangkan kita tahu pabrik di Indonesia itu sudah puluhan juga pabriknya. Ya, jadi intinya untuk para petani jangan khawatir untuk membudidayakan ini, karena insya Allah jangka panjang ini, dan orang sendiri sudah dimulai itu udah dari tahun 80-an. Tahun 80. Ya, sekitar 50 tahun yang lalu. 50 tahun. Ya, untuk harganya sendiri mulai dari harga Rp60 itu. Kalau daerah Madiun sini sejarahnya itu dari harga 60 dulu liar, belum mengenal budidaya. Kemudian petani berangsur-angsur mungkin mindset mereka berubah dengan sendirinya. Mereka bisa bercocok tanam, membudidaya dengan pola tanam secara intensif tadi, dan akhirnya membuahkan hasil, tidak mencari yang liar saja. Nah, terus sekarang kan distribusinya ya, maksudnya sekarang banyak orang mulai menanam Pak, mungkin di Jawa Timur, Jawa Tengah, Ya. Jawa Barat, bahkan sampai Lampung, bahkan sampai Palembang dan di luar Jawa. Ya. Apakah Bapak ada sistem kemitraan atau misalnya ini barang nanti saya sudah tanam dijual kemana ya, gitu loh? Pusat-pusat distribusi di bawah naungan Bapak gitu? Ya, kita sebenarnya bukan monopoli, Ya. tapi dengan misi kita berbagi untuk Indonesia, yang kita membantu menyalurkan market-market, membuka peluang baru market-market mereka. Jadi kita bantu pengepul-pengepul terdekat, kita ekspos untuk seperti Bapak itu dari Bumiayu ya. Ya. Nanti masyarakat sekitar Bumiayu dan sekitarnya bisa ngumpul ke Anda. Jadi itu kita membantu pasar mereka, kita menyediakan market untuk mereka yang menanam. Jadi seperti itulah yang kita harapkan untuk kedepannya, Pak. Sama ini lagi Pak, apakah Bapak nanti bisa memberi data, misalnya di daerah ini dengan Bapak ini, atau yang ini di daerah Palembang dengan Bapak ini, di Bali dengan Bapak siapa misalnya yang di bawah naungan Bapak. Soalnya jujur saya dari pertanyaan-pertanyaan komentar di YouTube saya, banyak yang nanya, Pak, saya sudah panen nih mau jual katak, itu bagaimana? Saya di Bali, dia bilang gitu. Jadi apakah ada, Pak? Ya, insya Allah kedepannya bisa untuk kita bagi datanya daerah mana untuk pengepul, dan itu kita bisa saling menguatkan jaringan. Ya. Jadi intinya dari petani sendiri, kita bukan monopoli ya, dari petani sendiri nanti bisa ada market di situ. Itu tujuan kita. Jadi nggak perlu khawatir masyarakat Indonesia dimanapun ada. Ya, nah sekarang ini jaringan Bapak sudah sampai mana? Dengar-dengar sampai NTT atau Sulawesi atau itu bagaimana? Ya, kalau saya sendiri ngambil mulai dari Timor Leste juga, dari Kupang, Waikabubak ya, Sumba Barat, di Alor, kemudian dari Bulukumba Sulawesi, Goa, kemudian Kalimantan, Lampung dan Palembang. Jadi intinya dari Jawa juga. Jadi intinya kita tersebar untuk beberapa daerah ya di seluruh Indonesia. Yang daerah yang belum ketakutan pasarnya tadi, jadi kita bantu untuk membina mereka. Kita kasih jaringan marketnya biar bisa terhubung gitu ya Pak ya. Oke, untuk pesan-pesan untuk teman-teman atau sahabat-sahabat terbaik Porang Kaya dan petani porang dan petani untuk semangat menanam ya. Tolong mohon disampaikan. Intinya gini kawan, jangan khawatir untuk menanam banyak ya. Anda sebagai pengusaha atau investor maupun petani, Anda jangan khawatir untuk membudidayakan ini. Kita buang pikiran negatif ya. Kita fokus di penanaman kita. Nanti market sudah ada sendiri, market sudah terbuka luas. Jadi Anda tugasnya hanya untuk bagaimana memproduksi porang itu sebagus dan sebanyak mungkin. Dan untuk market, kita jamin untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya bisa mengunjungi Bapak ya, nanti bisa daerah sekitar itu nanti bisa Pak Didi ya, Porang Kaya. Demikian wawancara saya dengan Pak Paidi, Raja Porang. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Berkah, bisa menjadi inspirasi dan motivasi generasi muda, para petani semuanya. Mudah-mudahan
maju, mudah-mudahan sejahtera. Semangat orang kaya, Indonesia subur, Indonesia makmur. Apa yang membuat Pak Andi yakin gitu ya, maksudnya untuk menanam porang sementara jauh dari sana ya, jauh dari Lampung, menurut saya sih jauh ya. Iya. Ya saya kan udah melihat Mas Paidi itu kok berhasil gitu kan. Jadi saya yakin gitu dengan keberhasilan Mas Paidi dan lingkungan sekitar juga terangkat ekonominya, maka saya langsung ke sini. Intinya ini adalah pembuktian bahwa bagaimana sih sebenarnya masyarakat Desa Kepel ini ya dengan apa budidaya tanam porang ini. Nah terus apa nggak takut Mas, kan banyak tanam ini gitu, tanam itu atau tanam yang lain, terus setelah banyak yang tanam harga jatuh dan sebagainya, itu gimana? Ya saya optimis Mas, karena kan langsung terjun langsung ke tempat kan, lokasi dan penjemuran juga, jadi yakin. Iya yakin. Ditanam di lahan seperti apa di Lampung sana? Kalau di Lampung itu kami udah mencoba di lahan terbuka dan di bawah naungan. Ya. Gitu. Itu udah berapa banyak ditanam? Sekitar 3 sampai 5 hektar. 3 sampai 5 hektar. Kita juga kerjasama sama petani. Oh, gitu. Kerjasama dengan petani. Yang punya lahan. Ya, coba minta tolong beri semangat untuk sahabat-sahabat terbaiknya Porangkaya Channel. Silakan. Bagi yang pemula penanam porang, mari kita optimis dan mengembangkan di daerah masing-masing, dan insya Allah kita berhasil seperti Mas Paidi. Dan kami juga di Lampung Utara ada grup yaitu Mas Edi Porang, ada di YouTube-nya juga, dan di channel ini mohon di subscribe. Semangat Porangkaya. Oke, makasih. Sehat, sukses, berkah. Amin. Buat Mas Andi dan sahabat-sahabat porang di Lampung sana. Amin. Ya. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Subscribe itu gratis. Ayo kita dukung pertanian Indonesia. Indonesia subur, Indonesia makmur.